إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته واهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر kaum muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat dan juga waktu luang, sehingga Allah Azza wa Jalla memperkenankan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, untuk menunaikan hak-haknya, beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan tujuan manusia dan jin diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hadirin sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di hari yang mulia ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah atau 24 Dzulhijjah atau 14 Juli 2023, di hari yang mulia ini, hari yang penuh dengan keberkahan ini, Sayyidul Ayyam, marilah kita sebagai hamba Allah yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, karena ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla, perintah dari langit langsung untuk kita hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyeru kita orang yang beriman untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk takwa kepadanya. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Dan di ayat yang lain juga Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali menyeru kita, orang-orang yang beriman, untuk apa? Bertakwa kepadanya. Dan berkatalah dengan perkataan yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki amal-amal kalian. Dan niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan takwa tersebut Allah Azza wa Jalla menghapus dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah meraih kemenangan yang besar. Dan hadirin sekalian dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi di muka bumi ini, memberikan kita jalan keluar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya solusi, memberikannya jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi, dan Allah Azza wa Jal akan memberinya rizki dari arah mana saja yang tidak dia sangka-sangka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih berada di penghujung bulan Dzulhijjah, yang mana bulan ini termasuk dari bulan haram, bulan yang disucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebentar lagi selesai bulan Dzulhijjah, ini merupakan bulan yang ke-12. Kita akan memasuki bulan suci berikutnya, yaitu bulan Muharram, bulan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, simak firman Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Azza wa Jalla terdapat 12 bulan dalam ketetapan Allah ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Di antaranya dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian membolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut, yaitu bulan-bulan haram. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, 3 mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban." Dalam satu tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat 12 bulan. Di antara dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang kita berada saat ini adalah Dzulhijjah, dan Muharram yang kita akan masuki sebentar lagi. Dan yang satu lagi adalah Rajab, antara Jumada dan Sya'ban. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat yang kita bacakan tadi, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Imam Qatadah rahimahullahu taala berkata dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan, sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram adalah lebih besar kesalahan dan dosanya dibandingkan dengan kezaliman-kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Meskipun kezaliman yang dilakukan tidak diperkenankan sepanjang masa, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu itu ganjaran lebih besar sesuai dengan kehendakan atau lebih kecil sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyeleksi hamba-hambanya. Dia memilih utusan dari kalangan malaikat dan manusia, memilih zikir dari segala ucapan, memilih masjid dari tempat-tempat yang lain, memilih bulan haram, bulan suci dari bulan-bulan yang lain, memilih hari Jumat dari hari-hari yang lain, memilih malam Lailatul Qadar dari malam-malam yang lain. Maka agungkanlah apa yang telah Allah agungkan. Sesungguhnya yang mengagungkan apa yang Allah agungkan hanya ada pada orang-orang yang berakal. Ini yang dikatakan oleh Imam Qatadah dalam tafsir ayat yang kita sebutkan tadi. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, janganlah kita menzalimi diri kita di bulan-bulan yang Allah haramkan. Zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah pun mereka mengagungkan bulan-bulan ini. Sampai-sampai seorang pembunuh pun dia ingin membunuh ayahnya, sampai dia tidak membunuh karena mengagungkan bulan-bulan ini. Di bulan-bulan haram dia tadi tidak jadi membunuh ayahnya karena dia mengagungkan bulan ini. Lebih-lebih lagi kita seorang muslim, kita telah diberi cahaya keislaman oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan Islam ini. Maka
lebih-lebih kita lebih mengagungkan, mensucikan bulan-bulan yang telah diagungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak bermaksiat di dalamnya. Maksiat bentuknya banyak. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, itu ganjarannya atau dosanya dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih besar dari bulan-bulan lainnya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan memasuki bulan Muharram. Di sana ada banyak keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan 5.473 hadis, dan terbanyak dari kalangan sahabat beliau yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah, adalah Muharram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Allah disandarkan penyebutan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini sebagai pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Jika tidak sampai 1 bulan penuh, minimal puasa pada hari Ashura, yaitu hari di tanggal 10 Muharram di bulan Hijriah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memilih waktu dan tempat sesuai dengan kehendaknya. Imam Al-Izz bin Abdul Salam rahimahullahu ta'ala berkata, pengutamaan waktu dan tempat ada 2 bentuk. Pertama bentuk duniawi, dan yang kedua adalah bentuk ad-din, keagamaan. Bentuk keduanya ini berpulang kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menambahkan pahala orang-orang yang beramal pada waktu-waktu dan tempat-tempat itu, seperti mengutamakan puasa di antara bulan-bulan, demikian juga hari Asyura di antara hari-hari yang lain. Pengutamaan tersebut berpulang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kedermawanan Allah, sesuai dengan kebaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya. Dan hadirin sekalian dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Asyura dalam sejarah, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Beliau pun bertanya kepada mereka, orang-orang Yahudi, ada apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka, sehingga Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, aku lebih berhak meneladani Musa daripada kalian semua. Maka Nabi pun berpuasa di hari tersebut dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Hadirin dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari Asyura ini dikenal sebelum datangnya Islam. Di zaman jahiliyah pun ini sudah dikenal, dan para orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga mereka mengagungkan hari Asyura ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mulia dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinata shamahu wa amara bisiyamihi. Orang-orang Quraisy biasanya berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya pada masa jahiliyah. Sebelum dia diutus sebagai nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Tatkala beliau sampai di Madinah, beliau berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di 10 Muharram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani.
Dalam hadis dari sahabat yang mulia Abu Musa radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana yaum Asyura yauman tu'azzimuhu al-yahud wa yattakhidhuhu 'aidan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumuhu antum. Dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai hari raya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah kalian pada hari itu. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyelisih orang-orang yang Yahudi. Mereka merayakannya dengan hari raya, namun kita diperintahkan untuk berpuasa di hari tersebut. Dan hadirin dimuliakan Allah tabaraka wa taala, puasa Asyura memiliki keutamaan. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaum Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa di hari Asyura, aku berharap pahala dari Allah tabaraka wa taala dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Namun jemaah sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil, tidak dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil yang dilakukan akan dihapus oleh Allah tabaraka wa taala, kecuali dosa yang besar. Dan kita disunnahkan untuk berpuasa di hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 bulan Muharram. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyamihi, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan manusia untuk berpuasa, para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, apabila tahun depan insyaallah kita akan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Namun belum sempat 1 tahun ke depan tersebut, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Asy-Syafi'i dan para sahabatnya dan yang lainnya berkata, disunahkan puasa pada hari ke-9 dan ke-10 sekaligus, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari ke-10 dan bertekad untuk berpuasa di hari ke-9. Dengan demikian, jemaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa taala, puasa Asyura ada beberapa tingkatan. Yang paling rendah adalah kita berpuasa di tanggal 10 saja. Tingkat di atasnya berpuasa di hari ke-9 dan ke-10. Semakin banyak kita berpuasa di bulan ini, maka semakin utama dan akan lebih baik. Hadirin dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hikmah disunahkan puasa Asyura. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, ulama dari karangan sahabat Asy-Syafi'iyah dan selain mereka menyebutkan hikmah disunahkan melaksanakan puasa Tasu'ah sebagai berikut. Pertama, maksudnya adalah menyelisihi kaum Yahudi yang hanya puasa pada hari ke-10 saja. Hikmah dari berpuasa di tanggal 9 Muharram adalah menyelisihi kaum Yahudi yang mereka berpuasa pada hari ke-10. Dan yang kedua, untuk menyambung puasa Asyura dengan puasa yang lain, sebagaimana dilarangnya puasa pada hari Jumat saja. Yang demikian disebutkan oleh Al-Khattabi dan yang lainnya. Dan yang ketiga, kehati-hatian dalam ketepatan puasa pada hari Asyura. Khawatir hitungannya bulan harinya kurang sehingga terjadi ketidaktepatan. Boleh jadi menurut hitungan adalah hari ke-9 tetapi yang sebenarnya adalah hari ke-10. Ini untuk menjaga-jaga. Maka kita disyariatkan bisa di puasa Asyura kita disunahkan untuk puasa di tanggal 9 ataupun tanggal 11. Ini untuk kehati-hatian dalam penentuan bulan Muharram. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Hadirin sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Inilah hikmah keutamaan bulan suci, bulan yang diharamkan, bulan yang diagungkan oleh Allah tabaraka wa taala, bulan Muharram. Minimal kita sebagai seorang muslim memperbanyak ibadah kita di bulan-bulan haram ini, terutama bonus-bonus yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu puasa 10 tanggal 10 Muharram ini akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Maka bersegeralah sebagai orang yang taat, orang muslim yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lewat sedikit pun kebaikan dia akan mengerjakan kebaikan tersebut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.